Puji Tuhan, mari kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya Jesus. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan kalau kita suka datang kepada Tuhan. Kadang-kadang orang memakai pikiran manusia dan merasa bahwa aduh kelamaan ya, aduh capek ya. Saudara, itu karena suara tubuhnya. Kalau suara rohnya pasti akan bilang bahwa yes, ini asik. Karena kami ada terus di hadirat Tuhan. Karena makanan roh adalah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, roh kita menjadi kuat. Maka sebab itu, ya kalau di Alkitab dikatakan bahwa Yesus berdoa Taman Getsemani dan dia ingatkan murid-murid, dia katakan bahwa kamu harus berdoa, roh penurut tapi daging lemah. Iya, roh itu pengen, iyalah memang kita harus berdoa, tapi daging kita lemah. Nah, saudara, saya percaya bahwa kita semua tahu bahwa Tuhan menaruh roh di dalam kita, roh kekuatan, roh yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 dia katakan seperti itu, saudara. Coba kita baca dulu ya. 1 Yohanes 4 1 Yohanes 4, saya baca dari ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya ini temanya roh Allah dan roh antikris, ya di atasnya ini ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari roh Allah, dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kami dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Yang tidak mengaku Yesus adalah anak Allah ya. Kita lihat di sini ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengar mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itu tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi kalau kita ini dari Allah, maka setiap orang yang dari Allah itu, yang adalah anak-anak Allah yang percaya dengan kuasa penebusan Yesus di kayu salib, dan Yesus adalah Tuhan yang sudah mati bagi kita dan mengampuni dosa kita, dan hanya dia satu-satunya jalan keselamatan kita. Tidak ada yang lain, tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia untuk bisa menyelamatkan selain nama Yesus. Iya, itu ada di Yohanes 4, saudara. Dan saya percaya, saudara, bahwa setiap orang percaya, kalau dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia adalah orang yang berhak memiliki roh yang besar.
Karena Anda semua yang ada, Anda percaya Yesus adalah Tuhan, maka roh Anda lebih besar dari roh virus corona. Saudara, sebab itu dikatakan di sini, kamu berasal dari Allah. Karena Yohanes 17 bilang, Yesus, doanya Yesus kepada Bapaknya, itu doa dia di Taman Getsemani isinya, Yohanes 17 ini. Dan inilah doa Yesus. Iya, sebab itu kok lama amat. Iya, jamnya dikatakan dari malam sampai murid-murid tertidur. Iya, bukan hanya isinya, kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Tetapi dia juga mengucapkan doa yang ada dalam Yohanes 17 ini. Dan itulah dikatakan bahwa Yesus, di ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Jadi dia percaya setiap doanya ini adalah hal kekuatan dan kuasa, karena roh yang ada dalamnya adalah roh Allah yang dahsyat. Sebab itu dia katakan tidak ada yang mustahil. Sebelum dia berdoa, dia ucapkan itu, tidak ada yang mustahil. Nah saudara, maka kemudian dia, waktu kita melihat firman Tuhan ini, kita tahu Yesus memiliki kekuatan yang dahsyat. Yesus adalah Allah yang tidak takut dengan dikatakan dipukul, dicambuk, apa, karena dia sudah berdoa. Kalau dia sudah berdoa, dia punya kekuatan yang kuat. Itu turun ke atas dia, sehingga dia tidak memiliki perasaan takut, cemas, dan rasa sakit, karena dia fokus kepada kehendak Bapa yang di surga. Maka apa yang dia lakukan bukan untuk dia, tapi untuk Bapa di surga, dan untuk menyelamatkan seluruh orang yang percaya. Maka sebab itu dikatakan dalam Yohanes 17 bahwa kamu bukan berasal dari dunia. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, mereka tidak berasal dari dunia, mereka berasal dari surga. Maka semua kita yang percaya pada Tuhan, kita berasal dari surga, dan kita dikenal oleh Bapa kita. Maka sebelum kita ada, kita sudah dikenal. Karena itu dikatakan dalam Yeremia, dalam Yeremia 1. Dan saya suka ayat-ayat yang lain yang berkata bahwa kita sudah dikenal bahkan sebelum ditaruh di kandungan ibu. Maka sebab itu di sini dikatakan kami berasal dari Allah. Bukan hanya Yesus, tapi kami berasal dari Allah. Setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kau bukan berasal dari dunia, kau bukan berasal dari desa mana, tapi kau berasal dari surga. Karena kau anak surga, karena kau punya Bapa yang di surga. Kalau kau berdoa, Bapa kami yang di surga, maka kau punya Bapa itu di surga. Ya, kau punya Bapa di surga, maka kau anak kerajaan surga. Kau berhak untuk bangga bahwa punya Bapa yang di surga. Maka untuk kematian, orang percaya nggak ada khawatir. Karena dia bukan berasal dari dunia, dia berasal dari surga. Maka sebab itu saya ingin Anda melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, saya ajak di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Ya, saya ajak lagi dulu Anda buka 1 Yohanes 4, masih Anda lihat di sini ya. Dari ayat 11. Saudara, ayat 11. Saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kita akan terus merasakan bahwa kita ini bukan berasal dari dunia, karena Roh Allah itu ada di dalam kita. Roh Allah itu kalau kita masih mengasihi satu sama lain, apalagi mengasihi firman-Nya, janjinya, dan perintahnya. Kalau dia suruh saling mengasihi. Dia suruh kita memberi perpuluhan, kita harus memberi. Karena dia bilang itu diuji. Cinta dunia, tidak cinta uang, tapi cinta Tuhan. Itulah yang diuji, saudara, supaya kita jangan mati mikirinnya, duit gua banyak nih, gimana nih ya, terus hatinya melekat pada uang. Padahal pada Tuhan, makanya di dalam Maleakhi dikatakan, ujilah aku.
Saudara, tetapi saya ingin bilang pada Anda bahwa di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kalau kita tetap saling mengasihi, sebab itu kita akan mengerti bahwa hati kita punya kerinduan, bahwa kita tidak takut pulang ke surga, karena di surga sana tempat yang paling indah dan kita berasal dari sana. Dan kalau kita lihat di sini, ayat ini berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jadi berarti Allah tidak hanya di surga saja, tapi ada di dalam kita. Sebab itu hati kita, kalau kita nih orang kampung nih, saya orang Sulawesi dan orang kampung. Kalau tiba-tiba di kampung saya bilang, wah undang saya ke kampung, terus saya senang banget. Karena apa saudara? Saya seperti pulang kampung, pulang rumah, pulang kampung. Senangnya bukan main saudara, iya kan? Nah saudara, begitu juga Anda yang tahu bahwa Allah ada di dalammu dan Dia mengasihimu, dan Anda bukan berasal dari dunia. Anda tidak perlu mengasihi dunia ini melebihi mengasihi Tuhan, dan Anda tidak takut untuk virus-virus macam-macam, asal Anda ikuti saja perintah pemerintah, dan Anda tidak melanggar karena pemerintah adalah utusan Tuhan di dunia. Maka kita tidak melakukan kesalahan. Maka saudara, di ayat ini kalau Anda perhatikan, ayat yang 1 Yohanes 3 ayat 24, saya baca dari ayat 1 ayat 3, 1 Yohanes 3 dari ayat 19. Ya, demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, berasal dari surga, berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita pun akan merasa damai waktu kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Saudara, dikatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh iblis, ya lu kan orang bobrok, orang ini, orang ya kamu nggak baik atau apa. Selama Anda punya berdasarkan kebenaran hidup Anda, karena iblis itu adalah antikris. Iblis itu suka memfitnah hamba-hamba Tuhan, suka memfitnah orang benar. Dia suka fitnah, dia cerita yang nggak benar, orang lain pikir benar padahal nggak benar saudara. Maka sebab itu kita tidak takut selama kita ada dalam kebenaran firman dan menghidupi hidup ini pada kebenaran. Maka dikatakan di sini kita berasal dari kebenaran. Kalau tadi kita berasal dari Allah, kita berasal dari surga, kita berasal dari Allah, maka kita ini tidak takut. Tetapi sekarang dia katakan ada di dalam kebenaran, berasal dari kebenaran. Orang yang berasal dari Allah, berasal, mereka itu hidup dengan kebenaran. Maka kebenaran ini dikatakan demikian pula kita boleh dengan itu. Kita nggak takut orang fitnah, orang ngomongin kita nggak benar atau nggak baik. Itu urusan dia, itu perasaan dia saja. Karena kita bisa menenangkan diri kita. Dikatakan di sini hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh, saudara, ada banyak yang suka menuduh hati Anda. Menuduh kadang-kadang dengan gaya orang aja Anda terus tertuduh. Nggak usah pikirkan saudara. Orang mungkin dia sakit gigi, Anda pikir dia marah, padahal nggak apa-apa. Dia mungkin sakit perut, mules, terus kita pikir aduh ini dia marah sama gua, kenapa ya? Jadi jangan pakai perasaan itu. Itu tuduhan iblis. Jadi saudara, sehingga banyak orang bisa menceritakan hal-hal negatif fitnah tentang engkau karena mereka itu orang dunia yang melihat walaupun mereka masuk gereja, tapi mereka orang dunia yang hidup dalam dunia dan yang percaya pada perkara-perkara dunia lebih dari perkara surga. Padahal kita adalah anak yang berasal dari surga dan punya kebenaran. Maka sebab itu kita tidak boleh nilai orang dari luarnya, dari dia nggak senyum, dari dia bingung mungkin mau cari temannya, terus kita bilang kenapa ya dia kayak orang, iya ini mungkin dia lagi stres. Nggak saudara, jangan
ngomongin yang tidak benar. Maka saudara, dalam hidup ini ayat 20, sebab jika kita dituduh olehnya, yang huruf kecil jadi iblis atau antikris atau orang-orang yang bertentangan imannya dengan kita, atau tidak memiliki iman percaya seperti Anda yang selalu berpikir benar dan baik tentang orang lain, tidak berpikir buruk, maka Anda bukan menjadi orang pefitnah atau orang yang adu domba, orang yang membuat perpecahan. Tapi di sini dikatakan, sebab jika kita dituduh olehnya, kalau kemudian ada hati yang merasa tertuduh, di sini Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Kadang-kadang manusia yang masih kedagingan, yang belum penuh Roh Kudus, sebab itu kita harus selalu mengisi hidup kita dengan Roh Kudus, berbahasa roh dan penuh Roh Kudus, supaya kita tidak mengisi pikiran kita dengan perasaan daging kita dan perasaan kita menilai orang, menghakimi orang bahwa orang itu jahat, dia ngomongin gini, padahal orang itu ngomongnya itu tidak menyindir atau tidak memfitnah atau tidak ngomongin dia, tapi memang kenyataan hidupnya mungkin, dan dia memang sifat tabiatnya gitu. Jadi kita harus belajar. Di sini dikatakan kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati kita. Ingat, hati kita seringkali ikut terbawa emosi, ikut terbawa perasaan, karena mata kita suka melihat sikap orang yang mungkin tidak sesuai dengan pikiran manusia yang kita mau. Tetapi memang orang itu memiliki gaya seperti itu. Sebab setiap orang Manado gayanya lain, orang Jawa gayanya lain. Orang Jawa kalau kakinya keinjak, dia tidak langsung marah, pasti dia bilang permisi, sampai dia sudah mau pakai, kaki saya mau pakai Pak, boleh ya? Nah saudara masih tanya boleh ya? Saudara coba, kalau kita orang Manado, saya tidak kasih contoh orang Batak atau yang lain, saya contohin yang tidak bilang orang Papua, orang Batak, tapi saya bilang orang Manado supaya sama seperti saya, atau bilang orang Sangir, kalau paham kansil kan Sangir. Nah saudara, baru orang tak injak kita bilang pestron dengan leh, ya kan? Langsung marah. Orang ada yang bicara lagi nih, pestron atau ngana leh, anak kira kita nyasapi tapi kaki ya, tampel ngana ya, Anda lihat seperti itu. Nah banyak orang, tapi sebenarnya habis itu dia baik lagi. Gimana ya? Mari kita pergi. Lo tadi lu ngomel, sekarang lu baik. Nah sebenarnya itu kan luarnya, gayanya, kebiasaannya, tapi sebenarnya kan baik. Jadi mari kita melihat setiap orang dengan pandangan Kristus. Jadi tidak melihat luar, pembungkus luarnya, saudara. Nah ada orang yang karena kecelakaan, terus dia kalau itu matanya tiba-tiba kedip lagi. Terus lu bilang, genit banget sih om itu, kedip-kedip terus, padahal dia karena kecelakaan. Nah Anda kan nggak tahu, ya kan? Nah ya, kalau orang ngantuk juga matanya kedip-kedip lagi, udah ngantuk. Ya kalau Anda sudah ngantuk sekarang mesti kedip-kedip lagi gitu saudara. Tapi jangan takut, mari kita belajar untuk menilai orang tidak dengan gaya luar, tidak dengan cara berpakaiannya, tidak dengan semuanya, tapi melihat pada sisi kebenaran, karena kita ini berasal dari Allah. Terus kedua, kita ini berasal dari kebenaran. Nah saudara, Anda lihat di sini, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah lebih besar daripada hati kita. Allah lebih besar hati kita. Jadi hati kita seringkali senewen juga tuh, ya kan? Nggak enak. Jadi deg. Aduh, gue mesti ketemu orang itu orang itu kemarin matanya kedip-kedip, padahal akhirnya dia tahu orang itu memang matanya tuh begitu. Nah saudara, mari kita belajar bahwa di sini dikatakan bahwa Allah lebih besar dari hati kita. Dan kalau Allah yang besar, Allah bilang dia ada di dalammu, maka kau berasal dari Allah dan Allah di dalammu, maka itu yang besar itu dalam kita, dia menguasai hati kita. Asal kita bilang, Tuhan aku gak mampu, aku sukar nih, melawan kedaginganku, melawan apa yang ada di dalam pikiranku tentang orang itu. Tetapi saya mau melangkah, saya mau mengampuni, saya mau melupakan, saya mau. Maka di sini Allah lebih besar. Satu orang istri hamba Tuhan,
Dan kemudian setiap kali mengambil perjamuan kan harus beres hatinya dulu. Maka satu waktu dia bilang, saya nggak mau ikut ibu gembala, saya nggak mau ikut ambil perjamuan kudus. Suaminya bilang, nggak boleh begitu Yang. Iya, namanya Yang atau Hani atau Beb atau apalah gitu, yang sayang-sayang, darling lah apa. Nah, terus kemudian jangan begitu. Iya, terus dia bilang, habis setiap kali saya lihat itu tante yang orang kaya itu, wah sombong banget, dan dia selalu ngoceh gue di belakang. Udah bagus kalau orang kaya masih ngoceh, tapi orang miskin ini ngoceh di belakang. Iya, ilah, lebih gawat lagi saudara. Banyak orang miskin sama masih seperti orang kaya. Seperti orang kaya juga ngocehin pendetanya. Pendeta gini dia ocehin, di belakang dia fitnah. Tapi ingat baik-baik, saudara, dia bilang, sebab itu ibu yang suka, iya, yang donatur itu, iya kan, yang selalu mengatur, iya, gereja. Terus kemudian dia selalu, iya, ngomongin saya, selalu nomor saya, selalu ngomongin saya. Ya kadang-kadang orang udah tua suka ngomongin gitu kali ya. Nah, ibu gembala ini merasa tidak damai dan dia menyimpan di hati rasa sebal. Nah, saudara, suaminya bilang, nggak bisa Mam. Ya, istri nggak boleh dipanggil Mam, karena berarti dia kawin sama mamanya dong. Nggak bisa dong, masa dia tidur dengan mamanya. Harus bilang, nggak bisa Say, atau nggak bisa Hani, ya kan. Jangan begitu dong, ya Beb atau sayang, kamu harus masuk, kan kamu tetap ibu pendeta. Akhirnya dia masuk. Terus waktu mau ngambil perjamuan dia nggak kuat. Dia nggak bisa, dia nggak mau, karena si tante itu yang cerewet ada di situ yang suka ngomongin. Nah, terus kemudian Tuhan berbisik di hatinya, harus melangkah. Bagaimana bisa? Harus ucapkan kebenaran, karena kita berasal dari kebenaran. Kau harus ucapkan kebenaran saja, ucapkan firman aja, bahwa Tuhan, aku mengampuni orang itu, aku mengampuni. Padahal hati Anda belum sanggup, karena Allah lebih besar dari hati kita. Hati Anda belum sanggup, tapi Yesus, Allah yang mati di kayu salib bagimu, lebih besar dari perasaan hatimu. Maka kebenaran itu lebih besar. Ucapkan saja kebenaran. Maka dia bilang, Tuhan, aku mengampuni ibu itu, aku mengampuni. Nah saudara, waktu dia bilang mengampuni, padahal sebenarnya dia belum siap. Karena ingat, Allah lebih besar dari hati kita, dari perasaan kita, emosi kita, dari cara berpikir manusia kita. Maka waktu dia ngomong begitu, terus dia maju. Ya, dia mau siap, dia lagi doa gitu. Tiba-tiba saudara, si tante cerewet ini, yang gosip-gosipin dia, yang dia rasa ngata-ngatain dia di luar, tiba-tiba tante itu datang ke dia dan peluk dia dan bilang, maafkan, ayo yuk kita ambil perjamuan kudus. Saudara, saat kita menyerahkan masalah kita pada Tuhan, ingat, Allah lebih besar dari hati kita. Sebab itu 1 Yohanes 4 ayat 4 bilang, roh yang ada di dalam kita, roh Allah, jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Termasuk antikris dan orang-orang jahat, dan virus corona, dan ketakutan, dan perasaan gak enak. Karena iblis selalu menuduh kita. Dia ingin menuduh kita. Ingat sekali lagi, Allah lebih besar dari hati kita. Jangan hidup hanya dengan perasaanmu. Ingat, di dalam tubuhmu ada tubuh jiwa, tubuh badan ini, ya, dan ada tubuh roh. Mari tubuh roh ini diperbesar. Roh Kudus lebih lagi kita harapkan, lebih, sehingga semua orang bisa fitnah kita. Kalau kita dalam kebenaran, mereka menuduh mau fitnah kita, emang gue pikirin. EGP saudara ya, gak usah dipikirin.
Kita hanya pikirkan. Kolose 3 ayat 1, 2 saya selalu bilang pikirkan perkara-perkara di atas, di mana Yesus ada. Dan terus ucapkan kebenaran. Ucapkan kebenaran bahwa aku tidak takut, aku tidak khawatir. Aku bukan orang pemarah, aku orang bukan sombong. Aku tidak tersinggung. Biarkan orang bicara. Iya, dia katakan, iya, anjing menggonggong, kafilah berjalan terus. Aku terus mau terus memandang Tuhan. Maka di sini dikatakan Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Dia tahu bahwa Anda tidak sanggup. Dia tahu bahwa hati Anda lemah. Anda kadang-kadang kecewa. Ya, serahkan semua, katakan pada Tuhan dan ucapkan yang positif, ucapkan pikiran Tuhan. Dalam Filipi dikatakan, ya pikiran Tuhan yang baik, yang indah, yang mulia, yang sedap didengar, yang datang kebajikan, yang membawa keadilan, dan semua yang baik, yang mulia itu saja yang dipikirkan. Jadi orang itu bisa 99% jahat. Kalau masih ada 1%, tentu pasti ada 1%. Sedangkan si iblis aja jahat begitu. Saudara, ada satu yang baik pada iblis katanya. Dia tidak menyerah. Tidak menyerah. Saudara, kita jangan menyerah. Kita menyerah pada Tuhan. Dan untuk berbuat baik pada kebenaran kita tidak menyerah. Tetapi kita harus pikirkan yang baik. Semua orang pasti ada sisi baiknya. Ada sisi jahatnya, termasuk kita juga. Semua. Sebab itu Tuhan berdoa di kayu salib. Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Saudara, dia bilang kalau boleh cawan ini lakukan. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Ada sisi yang ragu, yang bimbang. Tetapi ingat yang terakhir di kayu salib, dia cuma bilang, Bapa ampuni mereka. Karena dia tahu cuma kebaikan. Nah saudara, di sini kemudian Anda lihat ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi selalu kita minta sebelum kita berdoa. Saya selalu bilang bereskan hati kita. Amin. Bereskan hati kita. Karena cuma Kau dan Tuhan yang tahu hatimu baik atau jahat. Saudara, mungkin suamimu tidak tahu, mungkin istrimu tidak tahu segi jelekmu yang kau tutupi. Tetapi Tuhan tahu, tidak bisa ada yang bisa menutupinya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia tahu apa yang engkau lakukan di gelap maupun di terang. Karena dia bilang, apakah aku cuma Allah yang dari jauh? Apa aku cuma Allah yang dari dekat? Aku juga Allah yang dari jauh. Iya, di mana dikatakan, kemana ku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana ku dapat lari dari hadapanmu? Oh. Saudara, kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Di kamar mandi, kamar tidur, di penjara, ataupun di tempat kenyamananmu yang kau pikir gak ada orang tahu. Yaitu di hatimu, pikiranmu, di pandangan dan jiwamu, rencanamu. Tuhan sudah tahu sebelumnya. Jadi mari kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa sebelum kita mendekat pada Tuhan, kita harus minta pembersihan, pengakuan. Dan kalau Anda tidak sadar akan dosamu, Anda minta tolong Roh Kudus. Ingatkan saya apa yang saya harus mengakui di hadapan Tuhan untuk segala kelemahan dan dosa. Saudara, Anda minta tolong Tuhan. Roma 8:26 dikatakan Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Dan Allah sendiri, Roh sendiri yang berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Karena kita tidak sadar kita tidak mengerti bagaimana harus berdoa untuk segala persoalan yang sudah kudoakan tetapi belum terselesaikan. Belum dijawab karena hanya doa orang benar. Tuhan bilang besar kuasanya. Nah, kalau kita belum beres hati kita, belum pada sisi kebenaran, maka
begitu lama kita menantikan, Tuhan belum melakukannya. Karena Tuhan mau kita membereskan dulu. Maka sebab itu di sini dikatakan, ya, kalau kita sudah membereskan hati kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Maka Anda punya keberanian untuk datang. Tuhan, aku perlu ini. Tuhan, aku butuh ini besok. Saudara, seringkali saya melihat mujizat ini dalam hidup saya. Dan Tuhan melakukannya. Oh saudara, tidak usah capek-capek mau pergi ke pendeta untuk didoain. Tidak, Anda ngomong saja ke Tuhan masalahmu karena kau sendiri yang tahu kebobrokan. Kau tahu kau masih sebel. Karena dia bilang kalau sebelum kau datang untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada sesuatu yang belum beres dalam hatimu terhadap seseorang. Itu ditulis dalam Markus 11. Iya, tentang doa. Mari kita akui dulu. Maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, apa saja yang engkau mau, engkau minta, kita memperolehnya daripadanya. Oh, senang banget ya kalau doa terus kita dapat ya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita mengerti dan kita melakukan ini dan kita perintah Tuhan, ampuni dulu sekiranya ada yang bersalah, dan kita terus dan tidak menyimpan kata orang yang sepele, yang bercanda, yang rasanya kena teledor mulutnya karena hati orang itu belum beres. Yang penting hati kita beres, maka kita bisa membereskannya dan melepaskannya. Kita mengalami kemerdekaan dan kita senang. Maka di sini dikatakan, menurut segala perintah dia berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita melakukan ini, mengampuni dan membereskan, mengakui kesalahan kelemahan kita, apa yang kita perbuat yang dosa, yang dalam 10 perintah Tuhan itu salah, dan kita tidak menghormati orang tua atau tidak menghormati pemimpin-pemimpin kita, itu pun ada kesalahan. Saudara, ada hal kesombongan yang tidak beres, itu pun harus diakui. Saudara, maka kita tidak akan lihat gereja punya perpecahan, gak ada orang yang lari sini sana, semua jemaat akan setia. Maka di sini dikatakan dan berbuat, yaitu melakukan apa yang berkenan kepadanya. Karena kita selalu, setiap kali kita mau melakukan sesuatu, kita harus tanya Tuhan, supaya kita tahu apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Nah saudara, karena hidup kita bukan kita, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Kata Paulus di dalam Galatia, hidup yang kujalani ini, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maka hidupnya bukan dia lagi. Maka saudara, di sini dikatakan, dan inilah perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus. Maka kemudian bagian lagi pertama, percaya Allah di dalam kita. Kedua, kita harus percaya bahwa kita dari kebenaran. Dan ketiga, kita membereskan masalah-masalah hidup kita. Kita jangan menerima tuduhan dari iblis karena kita sudah mengakui. Maka yang kemudian dikatakan, kita harus hidup berkenan. Kita harus rajin melakukan perintah Tuhan dan mencari, berdoa untuk apakah Tuhan berkenan. Maka yang keenam, inilah perintahnya supaya kita percaya ke nama Yesus. Jangan lupa, semua harus di dalam nama Yesus. Supaya apakah itu menyenangkan, apakah itu untuk kemuliaan nama Yesus Kristus anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus pada kita. Maka yang ketujuh adalah, jangan lupa, karena Allah adalah kasih. Karena Alkitab katakan Allah adalah kasih. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ingat tadi yang pertama, Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Kedua, kita di dalam kebenaran. Yes, dan kita terus melihat Tuhan. Nah, maka ini yang terakhir adalah bagian kasih. Kalau
Anda adalah orang yang di dalam Allah dan dalam kebenaran, dan Anda tidak menerima tuduhan karena Anda hidup pada kebenaran, dan Anda akan lihat bahwa Anda memiliki ciri khas sifat Allah, yaitu kasih. Sini dikatakan kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap seluruhnya, tubuh, jiwa, roh, semua. Kasih jiwa, tenaga, apa semua kekuatan. Kalau kemarin kita belajar dalam Yeremia 30 sampai nyawa, maka kita menjadi anak Allah. Kita punya Allah dan kita menjadi umat. Dan kemudian di sini dikatakan, nah, karena itu perintah Tuhan, baru kemudian dia bilang perintah yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam ayat di 1 Yohanes 4, Anda lihat di sini ayat 17. Ya, karena tadi kasih tetap, Allah adalah kasih, dalam barang siapa tetap berada dalam kasih, ya tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itu ciri khas orang yang menjadi satu dengan Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Maka ketakutan itu harus tidak ada pada orang yang punya Allah di dalam dia. Iya, dia di dalam Allah, Allah di dalam dia, menjadi satu. Karena ciri khas kasih tidak ada ketakutan. Saudara, maka di sini dikatakan, kalau Anda masih takut, Anda tidak punya kasih. Maka orang yang punya kasih, orang berani percaya pada masa penghakiman. Ini mungkin masa penghakiman ini, saudara. Maka kita percaya bahwa kalau kita percaya menjadi satu dengan Tuhan, kita tidak takut masa penghakiman. Karena sama seperti dia juga ada di dalam dunia. Di dalam kasih, ayat 18, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Maka saudara, perintah pertama mengasihi Tuhan, perintah yang kedua mengasihi sesama. Karena itu adalah suatu yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang kita berasal dari Allah. Berasal dari Allah, berasal pada kebenaran, tidak menerima tuduhan. Dan kita terus melakukan pembersihan dalam hidup kita. Maka kita punya keberanian percaya saat kita berdoa. Maka dikatakan doanya, 1 Yohanes 3 dikatakan, apa saja yang kita minta, ayat 22, 1 Yohanes 3, apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Nah saudara, maka ini di sini dikatakan ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya Tuhan, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Keren banget saudara. Dia di dalam Allah, Allah dalam dia. Bayangkan Allah yang besar dan maha kuasa, ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Semua itu Allah yang buat dalam hidup kita, nyawa kita. Allah yang buat tuh. Saudara, dikatakan di sini, diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Iya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, keluarga kita, hidup kita, rencana kita. Karena kita bukan kita lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam kita. Hidup yang kita jalani bukan karena hidup karena melihat orang. Melihat, oh kok saya gini, kok dia gini. Tidak, hidup karena percaya. Maka di sini ketahui bahwa Allah ada di dalam kita.
yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Maka sebab itu kita harus terus menerus menyembah Dia sampai Dia mencurahkan roh dari atas. Maka semua akan dirubah. Yesaya 32 bilang, iya, terus sampai roh itu dicurahkan dari atas. Dan kita melihat semua diubahkan Tuhan. Ya, padang gurun, hutan semua menjadi kebun buah-buahan. Semua diubahkan Tuhan. Kalau gereja Tuhan mulai datang pada Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Dan terus berdoa, bersyafaat, dan ia memakai kain kabung, artinya mengikat pinggang, artinya berpuasa, bersyafaat, dan terus berdoa. Maka dibilang 1 tahun kamu akan mengalami itu. Yesaya 32 tentang perempuan-perempuan untuk gereja Tuhan cuma nyaman aja. Dan mari bangkit dan dengar suara Tuhan. Maka dari kitalah Tuhan akan membuat. Jangan 1 tahun Tuhan, kurangi Tuhan. Iya, karena Yesaya 32 tulis begitu saudara. Dalam 1 tahun kamu akan mengalami masa yang suka. Tetapi kita harus berdoa puasa sampai dicurahkan roh dari atas. Maka kebun, hutan itu menjadi kebun buah-buah. Bangsa kita akan tinggal di tengah yang damai, tentram, dan semuanya akan kembali menjadi baik. Dan saudara, saya mengakhiri ini. Anda lihat sedikit lagi ya. 1 Yohanes 5. Ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Artinya setiap orang yang percaya pada Yesus, kita harus saling mengasihi. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, karena kita tidak melihat Allah dengan mata jasmani, dengan iman. Ya, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu tidak berat. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus terus mengisi hidup kita dengan kebenaran dan dengan pengenalan akan Tuhan dengan benar, dan melakukan semua kehendak-kehendak Tuhan, apa yang berkenan. Maka kita lihat di sini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi semua yang lahir dari Allah, orang percaya, orang yang benar-benar mengerti tentang kehendak dan apa yang berkenan pada Tuhan, dan mengerti tentang karya salib Tuhan. Maka di sini dikatakan orang-orang itu, sebab semua yang lahir dari Allah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, lahir baru, maka dia dilahirkan oleh Roh. Maka di sini karena Yesus mati bagi dia, dikatakan orang itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tuhan mencari iman kita. Di dalam Lukas 18 dikatakan kalau orang itu terus berdoa, seorang janda dengan hakim yang lalu. Karena dia bertalu-talu terus berdoa, terus datang menuntut, terus datang minta. Maka hakim yang lain bilang, aku tidak takut manusia siapapun. Ya, karena dia Tuhan, dia tidak takut. Karena ini contoh perumpamaan, Tuhan beri perumpamaan. Aku tidak takut semua manusia. Semua orang kaya, orang pintar, orang hebat, presiden, raja-raja. Tuhan gak takut. Karena dia hakim di atas segala hakim. Dia bilang, aku tidak takut semua. Tapi karena perempuan ini terus-menerus datang dan berdoa meminta, maka kami tiap hari datang terus meminta-minta. Maka hakim lalim itu bilang, akhirnya aku gak bisa bikin apa-apa. Kasih aja deh. Udah kasih aja. Tiap hari saya ucapkan kota-kota bangsa-bangsa ini. Tiap hari gak bosan-bosan. Saudara, terus kita tidak tahu waktu kapan Tuhan. Tapi selama masih ini Tuhan akan beri tetap kekuatan pada kita. Karena dia katakan sampai berlalunya masa itu, janda Sarfat yang mendengar dan melakukan dan berbuat baik pada Nabi Tuhan, itu saja, saudara. Sampai masa sukar itu lewat, dia di rumah saja. Ya, Tuhan pelihara dia.
nggak pergi keluar, nabur gandum, tidak, di rumah saja. Tuhan pelihara. Lockdown, stay at home, terus di rumah. Tuhan tetap pelihara sampai lewat masa itu. Maka di sini dikatakan ia mengalahkan dunia iman kita. Karena kalau Anda baca di dalam Lukas 18 itu, ya Lukas 18 kan, itu berbicara tentang iman, saudara ya. Itu berbicara iman. Maka Anda akan tahu tentang iman. Nah, saudara, saya baca Lukas 18 itu kan. Ya, Lukas 18 dari ayat 1 itu. Yesus mengatakan suatu perempuan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan bosan, jangan bilang, ya ilah kemarin doa ini, kemarin Sami udah doa itu, doa lagi ya. Kemarin orang udah deklarasi itu, kok doa lagi, kapan dijawab? Ayat ini Anda lihat ya, Lukas 18. Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun karena dia hakim yang agung. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ingat, kita sudah berapa lama berdoa. Mungkin sebentar lagi hakim yang lalim, hakim ini akan menjawab kita. Dikatakan ya, hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, karena hakim yang mati adalah Tuhan sendiri, saudara ya. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Jadi ternyata kita ini berdoa, sebenarnya Tuhan gak tega, saudara. Dulu saya masih ada papa saya masih hidup. Kami di ruangan ini juga, karena ruangan ini terus tempat doa saya dari zaman dulu. Dan saya berdoa, dan cici saya berdoa, dan kami tiap hari berdoa. Papa saya yang dari Mautong dari kampung, dia datang dan tinggal dengan saya. Setiap kali dia datang ngintip anak-anaknya, istrinya, dan kami semua. Dia lihat, ya lagi doa lagi. Ya, dia balik lagi. Sebentar dia balik lagi doa lagi. Akhirnya papa saya bilang, papa saya kan orang Sulawesi, jadi dia bilang begini. Ngoni cuma bikin terosol Tuhan terus. Ngoni ini bikin terosol Tuhan. Ya bahasa Ibrania terosol itu gangguin Tuhan. Iya kan? Iya bahasa. Nah, di sini sama, saudara. Dikatakan, namun karena janda ini ayat 5, ya Lukas 18 ayat 5. Karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Itu doa adalah hal di mana Tuhan gak bisa tahan. Hatinya seperti diserang oleh kita terus. Yes, saudara, karena doa itu adalah hal berperkara. Yes, doa itu orang pegang pedang bermata. Doa itu adalah senjata. Wow, saudara, maka di sini dikatakan, iya, aku membenarkan. Jadi karena kita terus berdoa, Tuhan akan membenarkan kita. Terus kedua dia katakan, ya supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kedua, akhirnya dia jadi takut sama kita. Tuhan itu dahsyat ya, kasihnya pada kita. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Perhatikan kata itu. Jangan-jangan dia kata lalim itu, janda ini menyusahkan. Jadi doa itu dia katakan nyusahin Tuhan. Jadi Tuhan diserahkan semuanya, diserahkan Tuhan. Dan baiklah aku membenarkan. Menyusahkan Tuhan, membenarkan, dan menyerang Tuhan. Ya, doa ini dahsyat banget, saudara. Siapa kita? Kok Tuhan hakim yang begitu lalim, yang gak takut manusia aja, dan tidak takut Allah katanya, karena dia adalah hakim sendiri itu. Maka saudara, di sini dikatakan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim ini. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Jadi orang-orang yang selalu berdoa minta pada Tuhan pembelaan, pertolongan Tuhan adalah orang yang apa? Pilihan.
Kalau kita tidak mengerti firman, janji Tuhan, dan semua kebenaran, kita nggak mungkin bisa datang pada Tuhan dengan berani. Tadi dikatakan, dengan berani kita yakin doa kita dijawab Tuhan. Tadi 1 Yohanes 3. Saudara, dan dikatakan 1 Yohanes 5 itu adalah iman. Nah, saya baca ini dulu baru saya akhiri dengan 1 Yohanes 5 ya. Membenarkan orang pilihannya yang siang malam. Nah, siang malam kami doa ini. Saudara, siang malam tiap hari. Iya, berseru kepadanya. Ini orang pilihan. Kalau orang cuman sebentar aja dia doa, dan dia nggak berdoa lagi, besok nggak berdoa, ini tiap hari. Pagi, siang, malam. Pagi doa, siang mau berdoa, malam berdoa rame-rame di sini. Nah, saudara, di sini dikatakan berseru kepadanya. Ini orang pilihan. Jadi tidak mudah. Orang berdoa itu tidak mudah, saudara. Hanya orang-orang yang bisa menyerang Tuhan. Nah, di sini. Dan adakah ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? Tuhan gak akan ulur-ulurkan. Sebentar lagi kita pasti akan dibebaskan dari virus corona. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Nah, ini masalahnya. Orang-orang berdoa ini adalah orang-orang yang harus fokus, tahu persis apa yang didoakan. Maka saya mengakhiri dengan 1 Yohanes 5 ini yang dikatakan. Saya baca 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi cara iman tadi Anda sudah lihat. Orang yang terus berdoa, terus Tuhan kasih contoh ini. Tentang doa yang tidak berhenti-berhenti, siang dan malam berseru. Ini orang pilihan. Kalau Anda pikir, iya, cuma mencari ahli Taurat orang pilihan. Tidak. Orang yang biarpun sederhana, tapi selalu mau menyerahkan datang pada Tuhan. Nah, orang-orang ini seperti orang yang dibilang, mari berperkara. Nyatakan kalau kau benar. Nyatakan. Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang siang dan malam terus berdoa. Siang Anda berdoa sendiri, malam Anda berdoa bersama kami. Maka di sini dikatakan, ya, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia huruf kecil yang percaya. Jadi ganti dengan nama Anda, dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak. Siapa yang bisa mengalahkan dunia? Yaitu saya. Bilang amin. Saya yang percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saya. Saya yang siang dan malam berdoa, menyerahkan semua persoalan sampai hati Tuhan tergerak. Jangan pernah bosan, saudara. Dunia, orang tua, orang kaya, bos, anak cucu tidak bisa menolong kita. Semua manusia yang baik padamu tidak bisa menolong kamu dengan sempurna, hanya Yesus. Jadikan dirimu seorang yang terus siang dan malam mencari Tuhan. Ingat, Allah di dalammu, kau di dalam Allah. Kebenaran ada di dalam. Dan kau adalah orang yang melakukan firman. Dan orang yang membereskan hatimu. Tidak menanggapi tuduhan dari iblis. Hidup pada rencana dan pikiran Tuhan yang benar dan baik dan terus menerus, dan ngomongin yang baik tentang dirimu dan hatimu. Dan seperti contoh tadi, maka dia walaupun hatinya berat, ingat Allah lebih besar dari hati kita. Ucapkan aja janji Allah, Tuhan, aku ampuni orang itu. Dan dengan air mata dia mau mengambil perjamuan kudus. Tiba-tiba orang itu peluk dia, minta maaf, dan bilang, mari Ibu Gembala, kita ambil perjamuan. Padahal orang itu yang fitnah dia, yang ngata-ngatain Ibu Gembala. Dan selalu ngomong yang tidak baik. Tapi saudara, ingat, semua tuduhan kalau kau punya kebenaran. Kau punya Tuhan dan kau siang dan malam datang pada Tuhan. Kau adalah orang pilihan, gak usah takut, don't worry.
Saya punya satu yang saya selalu ngomong, EGP, emang gue pikirin. Biar lu kaya, biar lu hebat, kalau lu ngomongin gue nggak salah. Kau yang salah nanggap apa yang ku bawa firman, dan kalau kamu salah nanggap dan kamu ngomongin keluar dan kamu bilang saya begini, saya nggak takut karena saya ada dalam kebenaran. Dan kebenaran itu, Tuhan bilang, Tuhan menjawab orang karena imannya, dan Anda adalah orang benar. Allah di dalammu, kau di dalam Allah. Selama kau punya kasih dan kau ada pada kebenaran dan dilahirkan dari kebenaran. Dan jangan mau dituduh oleh iblis. Terus lakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Dan teruslah setia. Saudara, jangan pernah mundur hanya karena orang-orang sekelilingmu dan keadaan sekelilingmu. Terus pandang pada Tuhan. Ingat doa kita. Satu waktu, hakim yang lalim yang tidak takut Allah pun, dia akan menjawab. Dan Allah sendiri yang akan membela doa kita. Indah di mata Tuhan. Kitalah yang bisa menyerang kena pendoa ini. Jangan takut, terus berdoa.